Halo teman belajar, apa kabar? Bertemu kembali dengan Pak Putra dalam pembelajaran biologi. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan pada manusia. Kira-kira bagaimana sistem pencernaan pada manusia itu? Yuk kita simak pembelajaran berikut ini. Teman belajar, proses pencernaan makanan berawal dari mulut dan berakhir di anus. Ada dua proses pencernaan pada manusia, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Yang pertama, pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik ialah proses pencernaan makanan yang dibantu oleh gigi dan lidah untuk menghancurkan makanan menjadi lebih kecil sehingga mudah dicerna di dalam tubuh kita. Contoh pencernaan mekanik terjadi pada mulut dan kerongkongan. Yang kedua yaitu pencernaan kimiawi, ialah proses pencernaan makanan yang dibantu oleh enzim untuk menghasilkan sari-sari makanan sehingga makanan mudah diserap di dalam tubuh kita. Contoh pencernaan kimiawi yaitu lambung dan usus halus. Enzim dibutuhkan karena ketika makanan dalam bentuk utuh, maka senyawa di dalamnya membentuk senyawa kompleks seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Lalu, bagaimana dengan organ pencernaan yang membantu tubuh kita? Berikut organ pencernaan pada tubuh kita: mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan bermuara di anus. Nah, sudah tahu kan macam-macam organ pencernaan pada tubuh manusia? Sekarang kita akan bahas mengenai proses sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Proses pencernaan manusia dimulai di dalam mulut. Di mulut terjadi pencernaan mekanik yang dibantu oleh gigi dan lidah, serta pencernaan kimiawi dibantu kelenjar air ludah yang menghasilkan enzim untuk membasahi makanan agar mudah ditelan. Kemudian, lidah mendorong makanan menuju ke kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung sepanjang 20 cm. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi. Yang pertama, menyimpan makanan selama 2-4 jam. Yang kedua, melumat dan mencampur makanan dengan berbagai enzim dan cairan asam lambung. Yang ketiga, memasukkan makanan ke dalam usus halus hingga lambung kosong kembali. Pankreas menghasilkan enzim dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus halus. Usus halus sendiri merupakan saluran terpanjang dengan diameter 3-5 cm dan panjang 6-8 meter. Di dalam usus halus, zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Kemudian, sisa-sisa pencernaan yang tidak digunakan tubuh masuk ke usus besar. Air dan mineral diserap sampai habis. Pada usus besar terdapat bakteri Escherichia coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang dikeluarkan melalui anus.
Kali ini akan saya jelaskan mengenai kelainan atau penyakit pada sistem pencernaan manusia, di antaranya sembelit, ma, diare, gastritis, dan lain sebagainya. Yang pertama, sembelit ditandai dengan kesulitan buang air besar selama beberapa minggu atau lebih. Seseorang yang mengalami sembelit hanya dapat buang air besar 3 kali atau kurang dari itu dalam seminggu. Gejala sembelit diantaranya mengejan untuk buang air besar, pendarahan pada anus, merasa feses tidak dapat dikeluarkan sepenuhnya dari anus, memiliki tinja yang keras dan kering. Yang kedua, ma, kondisi panas dan nyeri pada lambung akibat dari luka atau tukak lambung yang disebabkan konsumsi makanan pedas, minuman kafein dan soda, makan terlalu cepat, stres, dan konsumsi obat antiinflamasi non-steroid. Gejala pada ma diantaranya rasa panas pada perut bagian atas, nyeri pada ulu hati yang muncul ketika atau setelah makan, sering bersendawa dan mual, cepat merasa kenyang saat makan. Yang ketiga, diare, penyakit yang ditandai dengan feses encer dan berair saat buang air besar. Penyebab diare diantaranya makanan yang terpapar virus, bakteri, dan parasit. Gejala diare diantaranya 1. Perut terasa mulas, 2. Feses encer bahkan berdarah, 3. Mengalami dehidrasi, 4. Pusing, lemas, dan kulit kering. Yang keempat, gastritis, terjadi ketika lapisan lambung membengkak atau meradang akibat dari infeksi bakteri, pertambahan usia, mengkonsumsi minuman beralkohol, dan sering mengkonsumsi obat pereda nyeri. Gejala gastritis diantaranya 1. Nyeri panas dan perih pada perut bagian ulu hati, 2. Perut sering kembung, cegukan, mual, dan muntah, 3. Hilang nafsu makan dan cepat kenyang, 4. Feses berwarna hitam. Nah, itu tadi pembelajaran biologi mengenai sistem pencernaan pada manusia. Sekarang coba jawab pertanyaan berikut ini. Sekian informasi yang bisa saya berikan. Terima kasih. Sampai jumpa.